Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyatina la ya'dil rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ذلتهم ويجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Thumma ila sahibu syarha Ki Saleh bin Umar Darat rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hikmah yang ke 113 14. La yukhrij asyahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun aw syauqun mukhliqun. Tidak ada yang bisa mengusir syahwat atau hawa nafsu yang sudah mengakar di dalam hati kecuali dengan rasa takut yang menggetarkan atau rindu yang menggelisahkan. Ini bersambung dengan hikmah yang kemarin tentang kelezatan hawa nafsu yang sudah bersarang di dalam hati merupakan penyakit yang kronis.
kelezatan jasmani dan kelezatan ruhani. Hawa nafsu yang menyenangi sesuatu yang bentuknya jasmani, atau hawa nafsu yang menyenangi sesuatu yang bentuknya ruhaniyah. Tamakun halawati syahwati minal qalbi wa da'ul awdal. Manisnya hawa nafsu yang telah menguasai kalbu adalah penyakit yang sulit dihilangkan. Kemarin hawa nafsu ada macam dua. Nafsu yang bersifat jasmani, senang pada sesuatu yang bentuknya jasmani, kayak pakaian yang indah, buku dunia nih, rumah yang mewah, duit yang banyak, pasangan yang cantik, ya. Dan sudah nggak peduli lagi mau itu halal, mau itu haram. Yang penting dia punya itu, maka hatinya gembira, nafsunya senang. Maka untuk mengobati penyakit ini, kemarin sudah kita sebutkan ada 3 macam cara. Yang pertama adalah dengan menjadi orang yang warok, orang yang cinta dunia, hubu dunia, senang sama kelezatan dunia yang bentuknya jasmaniyah. Jalan keluarnya adalah pertama belajar menjadi orang yang warok. Warok itu apa? Warok itu hanya menerima atau hanya mau menggunakan sesuatu yang jelas halalnya. Kalau enggak jelas halalnya, namanya orang warok. Artinya dia selalu ngontrol nih, dia tahu kalau pakai baju, ini baju saya dapat dari si anu, oh ini halal, tahu tuh. Oh ini baju saya beli dari si anu, uangnya halal. Oh ini saya, jadi semua yang dia pakai, semua itu tahu dia halalnya, itu namanya orang warok. Kalau dia nggak tahu halalnya, disimpan nggak tahu, pakai yang lain aja. Yang jelas-jelas, walaupun tambal-tambalan, sobek, tapi dia ingat ini saya beli dulu hadiah dari si anu, uangnya, oh jelas halal nih, seneng. Itu namanya orang yang warok. Kalau dapat hadiah dari orang juga dikontrol. Ini orangnya kerja di mana, atau kegiatannya, kira-kira uangnya halal enggak, kira-kira uangnya bagus enggak. Oh jelas nih, baru diterima. Kalau enggak, ya terima, tapi kasih orang lain. Dia enggak mau yang enggak jelas gitu loh. Namanya orang yang cinta dunia tadi akan bisa hilang kesenangan itu ketika dia belajar jadi orang yang warok. Dia senang mewah, boleh, gak ada masalah. Sayyidina Hasan itu walau pakai baju selalu mewah, bagus, tapi halal. Ketika oh ini halal nih, mulai nanti dia milih-milih.
yang nggak halal dipinggirkan, bagus halal dipakai. Itu mulai sembuh penyakitnya tuh. Mulai nanti nggak hanya cinta dunia, tapi cinta juga bagus tapi harus halal. Halalan thayyiban, halal baik. Harim kok yang penting cantik, halal nggak, dinikah nggak, nah, baru digandeng. Jadi solusi yang pertama ketika kita jadi orang yang hubbu dunia atau cinta kepada kesenangan-kesenangan dunia, caranya belajar menjadi orang yang waro. Yang kedua, belajar menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu nggak cuman waro. Kalau waro tadi mencari yang halal. Kalau zuhud udah halal ngambilnya sedikit. Ini jelas nggak halal banyak. Nggak, halal semua nih. Nggak diambil semua nggak. Kenapa? Yang penting cukup untuk modalnya ibadah. Sarung cukup punya, baju cukup punya, rumah yang penting ada untuk istirahat. Oh, kendaraan yang penting bisa untuk ngaji, bisa untuk ke masjid, bisa untuk ibadah. Itu zuhud. Itu udah halal, enggak semua halal diambil, enggak. Yang halal pun diambil hanya sedikit. Kenapa? Kebutuhannya ibadah enggak banyak. Maka dia hanya mengambil yang pentingnya untuk ibadah dirinya. Jadi yang tadinya senang ngumpulin dunia mulai reda tuh. Yang penting bisa dipakai ibadah. Ini orang yang cinta dunia akan mulai sembuh kalau dia mencoba dengan obat macam ini. Yang ketiga, kata Sahibu Syarah, pensyarahnya adalah berkawan dengan orang yang baik. Kawannya semuanya orang-orang yang baik. Mereka zuhud, mereka warok, mereka orang-orang yang taat kepada Allah, mereka yang orang yang ibadah. Ketika selalu gaul kumpul dengan mereka, maka kesenangan untuk menyenangi dunia akan mulai hilang. Kenapa? Yang namanya orang senang dunia itu tergantung kawannya. Kawannya senang pakai Harley yang bagus-bagus, kumpul. Dia pakainya motor biasa. Nanti malu, masa saya nggak pakai Harley? Tergantung kawannya. Oh, kawannya kalau pakai baju merek, sini merek. Dia merek di belakang nggak kelihatan. Malu saya. Akhirnya berusaha dapat merek biar bisa gaul, walaupun haram. Yang penting gaul. Jadi kawannya siapa? Oh, kawannya kumpulnya di kafe, kumpul. Ya nanti dia akan senang ke situ. Oh, kawannya senang ngumpul ini, dia bergaul, ya akan begitu. Mengikuti apa yang jadi perkumpulannya, gitu loh. Maka ketika kita berkawan dengan orang-orang yang baik, yang tidak mengurusi itu semua, kesenangan ini akan berkurang. Ini obatnya kalau hati kita digandrungi cinta dunia yang bentuknya kesenangan jasmani. Ya. Adapun kesenangan ruhani, nah ini yang berat nih. Cinta sama dunia, tapi yang dicintai dari dunia itu sesuatu yang ruhani itu merasakannya, bukan dohir yang merasakan, tapi ruhaninya. Atau bentuknya bersifat maknawi seperti apa? Suka kedudukan, jabatan. Bentuknya bukan jasmani, gak kelihatan jabatan. Atau suka kehormatan, kalau duduk mintanya di atas,
dihormati orang. Dia nggak mikirin pakaian, mobil, nggak dipikir, yang penting punya nama di masyarakat, dikenal orang. Ini nggak urusan sama pergaulan, enggak. Walaupun dia sendiri nggak gaul, memang hatinya senangnya begitu. Kadang malah orang begini nggak ada temannya malah. Tapi dia kalau kumpul di masyarakat pengen. Kalau lagi milih pemilihan RT dia nongol, gua dong RT-nya pilih. Senang dia kalau dikasih jabatan. Senang dipuji masyarakat. Kalau bapak ini loh orang hebat, senangnya. Hatinya bangga. Ini syahwat yang seperti ini namanya syahwat, bentuknya ruhaniyah, bukan jasmani, bukan. Dia dikasih baju bagus sama dipuji, senang dipuji. Dia dikasih motor yang bagus sama dijadikan RT, senang jadi RT. Kenapa? Punya kedudukan, punya wibawa, punya kebanggaan. Ngapain punya motor doang biar bagus, itu loh. Jadi ada dua macam penyakit yang ada pada diri kita. Yang pertama cinta dunia, urusannya ruh, yang jasmani. Yang kedua cinta dunia yang urusannya ruhani. Nah, yang ruhani ini tidak bisa diobati pakai cara yang di atas. Pakai 3 cara tadi nggak bisa. Belajar jadi orang warok, belajar jadi orang zuhud, gaul dengan orang-orang yang baik, nggak bisa. Kenapa? Ketika dia gaul, ketika dia punya sifat warok, kalau pakaiannya halal, bajunya halal, akan tambah bangga di masyarakat. Ente nggak bisa kayak saya, ente masih haram-haram dimakan, saya mah enggak, saya yang halal-halal. Malah bangga, timbul kibirnya. Ketika dia jadi orang yang zuhud, apalagi tambah. Ketika dia gaul sama kawan-kawan yang baik, pengennya di depan sendiri, nggak mau di belakang. Maka ini nggak bisa diobati pakai cara yang pertama tadi, nggak bisa. Yang pertama tadi 3 cara tadi untuk mengobati hawa nafsu atau cinta dunia yang urusannya jasmani. Adapun yang urusannya ruhani, maka Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyambungnya dengan hikmah yang ke 114. La yukhriju syahwatu minal qalbi illa khaufun muzjimu mur'ijun au syauqun muqliqun. Tidak ada yang bisa mengusir hawa nafsu yang menyesatkan di hati yang bentuknya ruhaniyah kecuali rasa takut kepada Allah yang menggetarkan jiwanya, atau rasa rindu kepada Allah yang menggelisahkan hatinya. Maka dengan 2 obat ini akan bisa hilang penyakit yang kronis tadi. Gimana itu? Apabila hawa itu telah masuk ke dalam hati dan hawa itu telah membentuk sesuatu yang bentuknya adalah kesenangan ruhani, maka cara mengobatinya dengan 2 cara. Yang pertama, dengan datangnya rasa takut yang mengguncang dan menggetarkan hatinya. Seperti apa contohnya? Seperti ancaman siksa yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana seseorang akan mati, bagaimana keadaan dalam kubur, bagaimana nanti dibangkitkan,
bagaimana digiring ke padang mahsyar, bagaimana akan dihisab, bagaimana akan lewat jembatan Sirat selamat atau tidak, yang bawahnya ada api yang menyala-nyala. Ketika dia diceritakan dengan rasa ancaman dan muncul rasa takut di hatinya, sembuh dia. Kalau nggak muncul rasa takut, nggak bakal sembuh. Jadi yang menyembuhkan, bacakan ayat Quran, diruqyah. Apa ya? Bukan dibacain bukunya. Kalau dia nggak ngerti artinya, mendelek aja, ngapain? Yang dibutuhkan tekanan hati yang akan muncul rasa takut. Gimana orang yang mati, ketika mati akan diazab oleh Allah, ketika dia nggak punya modal ibadah, ketika dia jadi orang yang sombong, ria, akan diazab begini-begini. Hal yang menakutkan ini akan menggelisahkan, menggetarkan jiwanya. Ketika jiwanya muncul rasa takut, dia nangis, nah mulai itu sembuh. Kan kita sering mendengar ayat-ayat Quran dibacakan ulama, takut kita, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ancaman azab, bagaimana azab yang pedih dari Allah, azab yang berat, kita takut. Maka munculnya rasa takut itu akan bisa menghilangkan syahwat-syahwat yang mencengkeram dalam hati seseorang, yang bentuknya syahwat-syahwat yang urusannya urusan ruhani, ya. Idza quri'al Qur'an wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Itu caranya itu. Ketika tergoncang hatinya, takut jiwanya, gemetar dia, maka penyakit itu sudah mulai rontok dalam hatinya. Yang tadinya senang jabatan, ketika dengar siapa yang punya jabatan akan dituntut oleh Allah, apabila dia tidak bisa menerima jabatan dengan baik, menggunakan dengan baik, Allah akan ancam dia dengan takut. Ya? Orang yang mendapatkan pujian-pujian dari orang itu sama aja disembelih. Ketika dia lupa diri, dia tidak ingat siapa yang mengasih kebaikan itu, dia akan dituntut oleh Allah nanti. Takut. Ketika dia ingat bagaimana seseorang itu yang senang kepada kekeramatan, isinya baca wirid, ya, bisa terbang, gak mempan bacok, bangga dia. Maka bacakan ayat-ayat yang berkaitan sama itu. Bagaimana ancaman Allah kepada orang-orang yang diistijroh, dilulu, minta apa dikasih oleh Allah. Ketika tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka Allah akan ancam dia nanti di akhirat. Maka semua ancaman itu akan bisa reda, semua penyakit itu akan reda ketika ada getaran di dalam hatinya. Yang kedua, cara ngobatin dengan apa yang kedua? Dengan mendatangkan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat menggelisahkan hatinya. Apa? Bagaimana nanti akan seorang hamba akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah, akan digiring masuk surganya Allah, akan menerima hadiah bidadari-bidadari yang indah, dan puncaknya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul rasa rindu itu, maka penyakit-penyakit tadi akan mulai ditinggalkan. Dia sudah gak akan menggubris kekeramatan ketika rindu jumpa dengan Allah.
Dia nggak akan menggubris kedudukan ketika rindu jumpa dengan Allah. Dia nggak akan urus pujian ketika rindu jumpa dengan Allah. Maka munculkan rasa rindu di hati mereka. Mereka akan mulai meninggalkan penyakit-penyakit tersebut. Jadi ada dua macam pengobatan, gitu loh. Ini pengobatan jiwa namanya. Kalau jiwa itu sakitnya hanya masih bentuknya dohir, masih gampang ngobatinnya. Tapi ketika jiwa itu sudah sakitnya bentuk yang kronis, yang batin, yang kecintaannya kepada dunia bukan hanya jasmani, itu bentuknya bentuk rohani, punya cara yang lain untuk mengobatinya. Maka ketahuilah bahwa takut itu ada dua macam. Rasa takut itu ada dua macam. Yang pertama, takutnya takut orang awam. Rasa takut yang dimiliki orang awam, yaitu takut mendapatkan siksa nanti di akhirat. Ente kalau diancam disiksa takut nggak? Apa nantang, coba aja siksa gua, berani begitu ente? Takut? Nah, berarti kita masih kelasnya orang awam, masih enteng tuh, gampang disembuhkan. Hati-hati loh, macem-macem ente berbuat zalim diadab sama Allah ente, di kuburan dicincang ente. Jangan tuh, takut tuh muncul tuh. Itu kayak kita bisa didatangkan rasa takut ketika diceritakan siksa-siksa Allah. Yang kedua, takut kehilangan jabatan. Itu orang awam, diangkat kelasnya jadi RT aja, begitu mau pilihan lagi bingung dia, kok jangan diganti. Kelasnya paling imam masjid nggak mau diganti, kok jangan diganti. Apalagi kelas presiden nggak mau diganti, wah berat lagi nih. Itu awam sekali berarti. Karena orang awam itu diantaranya yang takut kehilangan jabatan. Terus takut kehilangan kesenangan dunia. Kalau punya HP takut hilang. Ente takut nggak? Enggak. Kalau punya motor takut hilang. Kalau punya rumah dalamnya ada macam-macam takut hilang. Itu kelasnya kita orang awam, takutnya demikian. Yang kedua, takutnya orang khusus. Yang kedua ini udah nggak ada takutnya, mau jabatan hilang lah bodo amat lah, punya Allah ini. Benda-benda yang dimiliki hilang, punya Allah, kenapa harus saya takut? Nah, punya saya. Disiksa, ya nggak takut, Allah yang punya diri saya. Allah yang akan menempatkan saya di mana saja. Ya, ketika diancam siksa juga takut. Apa yang dia takutkan?
yang dia takutkan terhijab dan terusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kamu dimasukin neraka nggak takut? Kalau itu jadi pilihannya Allah, maka yang dipilih oleh Allah itu yang terbaik. Maka mungkin saya yang baik, lebih baik masuk neraka daripada masuk surga. Saya ikut apa yang jadi ketentuan Allah. Yang penting saya masih bisa jadi hambanya Allah. Itu yang dia takutkan. Jangan sampai saya diusir jadi hambanya Allah. Walaupun dimasukin neraka, kalau dihitung hambanya Allah enggak apa-apa. Kan beda takutnya ya? Kalau ente ini HP hilang, apa milih masuk Kristen apa milih masuk angin? Ada begitu. Ketika terusir dari rahmatnya Allah, ketika dia terhijab dari memandang Allah, terhijab hatinya untuk ingat Allah, itu lebih dia takuti daripada kehilangan seluruh dunianya. Dia boleh kehilangan dunia ketika terserah, yang penting hati saya jangan dihijab untuk mengingat Allah. Jangan sampai saya dihalangi untuk mendapat rahmatnya Allah. Karena dunia ini milik saya, diberikan kepada saya. Kalau saya putus dari rahmatnya Allah, ini semua gak ada gunanya ya? Kaya kayak Fir'aun, kaya kayak Korun, tapi putus dari rahmatnya Allah, mau? Kalau ini kan mikir-mikir, mau nggak ya? Mau nggak ya? Nah, kalau ini lain, nggak mau. Kenapa? Karena ketakutan yang dia miliki bukan lagi urusan dunia, tapi urusannya urusan akhirat. Takut terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya dulu juga dikisahkan ada begitu, ada sahabat-sahabat Rasul, ada sahabat Rasul yang anak muda, usianya belasan tahun, tinggal di depan rumah Nabi, di masjidnya Nabi. Dia menjadi ashabus suffah di situ. Jadi tinggal di teras masjidnya Nabi. Kalau tidur selalu menghadap pintu rumahnya Nabi. Kenapa? Pengennya lihat Nabi kalau keluar, duduk seneng mandang Nabi. Kalau disuruh sama Nabi, namanya Ta'labah bin Abdurrahman, Ta'labah sini, punya hajat Nabi untuk nyuruh ini, ya siap, cepat buat lagi. Ente kalau disuruh kok pulang cepat, kenapa? Iya, biar langsung bisa sampai rumah, bisa lihat wajahnya Nabi lagi. Jadi kalau disuruh itu nggak mau lama dia, kenapa? Nggak mau kelamaan pisah memandang wajahnya Nabi. Ini orang-orang yang istimewa. Dia kayak dia ini lebih takut kehilangan memandang Nabi daripada kehilangan dunia yang dia miliki. Dia nggak ada urusan mau hilang ini. Yang penting bisa lihat Nabi, bisa mandang Nabi, bisa dekat. Ini orang-orang yang kecintaannya sudah cinta, atau rasa takutnya rasa takut orang-orang khusus. Takut nggak ketemu Nabi, takut dibenci Nabi, takut. Sampai suatu hari Sa'labah ini disuruh sama Nabi untuk mendatangi seseorang. Pas dia sampai ke depan rumah orang itu, rupanya rumahnya terbuka. Ketika rumahnya terbuka, kelihatan kamar mandinya. Karena kamar mandinya orang dulu hanya ditutup pakai sehelai kain, kainnya kena angin terbang. Ada wanita yang sedang mandi dan terlihat tubuhnya.
Maka Sa'labah seketika menangis. Dia berlari ke atas gunung, gak mau turun lagi. Kenapa? Takut Nabi memutuskan hubungan dengan dia karena matanya sudah kotor, memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia malu mata itu untuk memandang Nabi yang mulia. Ya, hanya ngelihat sejenak melengos. Sudah malu untuk berjumpa Nabi, sudah malu dia untuk ketemu Nabi, merasa mata ini sudah kotor. Ini takutnya orang-orang khusus. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang punya rasa takut, punya rasa khawatir, melebihi khawatirnya orang-orang awam. Kalau ente kan enggak. Kalau anginnya berhenti, ditiup lagi, biar buka lagi, lain lagi urusannya. Kalau ente takut kehilangan gambar itu justru kalau ente ya. Kalau ono kan enggak, takut kehilangan kehormatan di depan Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang khusus begitu. Kemudian ketahuilah bahwa kerinduan juga ada dua macam. Yang pertama, rindu urusan jasmani. Rindu dengan makanan enak. Rindu sama kebuli namanya. Maulid luar Batang kapan ya? Nanti tanggal 23. Kebulinya enak di sana. Kebuli yang dirindukan yang enak-enak. Yang dirindukan yang asik-asik. Atau rindu kepada kenikmatan surga. Nanti kalau kamu mati husnul khotimah masuk surga. Di surga ada apa? Makanannya enak-enak. Kalau makan sekali enak, makan lagi lebih enak, makan lagi tambah enak lagi. Kapan ya bisa masuk ke surga? Pengennya masuk hanya untuk ngurusin, ngincipin bidadari. Nanti kalau masuk surga dikasih bidadari. Kamu boleh milih bidadari yang kayak apa aja. Putih. Kalau minum kopi kelihatan. Kayak apa indahnya surga, kayak apa asiknya bidadari. Yang dibayangkan hanya kenikmatan dunia. Pemandangan di bawahnya ada sungai-sungai, ya. Melihat sana sini, diberikan istana yang megah, diberikan dipan-dipan yang tinggi-tinggi, diberikan. Rindu sholatnya, rindu pingin masuk surga. Asal dia puasa rindu pengen masuk surga. Asal dia ibadah pengen masuk surga. Itu rindunya orang awam kayak kita. Beda lagi sama rindunya orang khusus. Apa rindunya orang khusus? Rindunya orang khusus rindu ingin berjumpa dengan Allah. Rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad.
dia rela kemana saja, dia rela diapain saja, yang penting dia bisa dekat dengan Nabi. Ketika diceritakan nanti Nabi akan punya kedudukan surga yang paling tinggi, surga Firdaus, sahabat yang kecil nangis, ya Allah, ya Rasulullah, apa saya bisa jumpa dengan kamu nanti di surga ya Rasulullah? Saya nggak butuh surganya ya Rasulullah, saya butuhnya bisa selalu bersama engkau ya Allah. Mau di mana aja nggak apa-apa ya Rasulullah. Ini rindunya sudah bukan rindu kenikmatan jasmani lagi, rindu kenikmatan ruhaniyah. Rasa puas ketika memandang Nabi, hatinya gembira ketika lihat Nabi, apalagi rindu pada puncaknya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa melihat zat yang maha agung, zat yang mengurus langit dan bumi, zat yang rahman rahim, yang baik ke seluruh hamba, zat yang maha karim. Bagaimana bisa jumpa dengan dia? Ini kerinduan ini membawa seseorang bisa melakukan sesuatu yang semua tadi yang kuat-kuat hawa itu akan ditinggalkan ketika ini muncul dalam dirinya. Namanya rasa rindu yang sampai menggelisahkan dan rasa takut yang menggetarkan jiwa. Maka tidak akan bisa hawa nafsu dan hawa kalbu itu diobati kecuali dengan adanya warid. Apa warid itu? Warid itu cahaya petunjuk dari Allah. Allah yang menyinari, yang meletakkan warid ke dalam hati seseorang. Maka dengan warid itu muncul kegelisahan dalam hatinya, rindu kepada Allah. Muncul rasa takut di hatinya kepada ancaman-ancaman Allah. Maka warid inilah yang kita harapkan. Kalau nggak ada warid, biar ulama ngoceh sampai berbusa di depannya, ya melompong aja dia, masa kiai. Itu nggak bohong kiai, itu serius kiai, cius kiai. Kenapa Allah nggak letakkan warid di hatinya, cahaya yang Allah berikan petunjuk, yang Allah datangkan berupa rasa takut dalam hati dan rasa rindu. Lah gimana cara memunculkan warid tadi, gimana? Biar warid bisa datang ke hati kita, gimana caranya? Kata ulama, warid itu bisa muncul sebab adanya wirid. Kalau nggak ada wirid, nggak ada warid. Jadi asalnya bisa muncul warid karena kamu membiasakan diri punya sebuah wirid. Maka dengan wirid tadi, berkahnya wirid tadi, Allah letakkan warid ke dalam hatinya seseorang. Biasa kalau malam Selasa hadir majelis taklim, biasa kalau malam Rabu hadir majelis taklim, dijadikan wiritan terus, maka itu akan memunculkan warid dalam hati kamu. Biasa kalau habis maghrib zikir, rotib, setiap hari rotib terus sampai bertahun-tahun, sampai jadi istiqomah dia, maka dari wirid itu akan muncul warid ke dalam hati kamu yang menyinari diri kamu. Bentuknya warid macam-macam. Di antaranya warid ini yang menumbuhkan rasa takut dalam hati atau rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama itu, siapa orangnya yang nggak pernah wirid, maka dia kayak
kirit. Apa kirit itu? Monyet. Siapa orang yang gak punya wirid, maka dia kayak monyet. Kalau habis terima kesenangan bilang sono pagi, sono seneng, sono seneng. Gak pernah ada zikir kepada Allah yang dawam, duduk zikir kepada Allah, istiqomah baca wirid, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Maka tiap orang itu usahakan dirinya punya wirid. Ambil wirid-wiridnya ulama, ambil auratnya ulama, agar itu menimbulkan kebaikan dalam diri kita. Harapannya sabab membiasakan wirid, Allah munculkan warid ke dalam hati kita. Makanya kalau ada alamatnya, kecilnya biasa di musola, begitu gede jadi preman. Tuanya tobat. Kok tobat? Kenapa? Ada kebaikan yang muncul masa kecilnya, yang itu menimbulkan warid. Ketika dia gede, muncul cahaya Allah hingga dia kembali tobat. Maka biasakan anak-anak kita kecilnya musola, ngaji, tajwid, paksa dia. Ketika udah nggak bisa dipaksa lagi, liar, ya sudah. Bagaimana? Kita berharap mudah-mudahan yang tadi berbekas nanti untuk dia. Gitu loh. Jadi alamatnya orang yang tuanya taubat itu biasanya kecilnya biasa main di musola, jadi anak langgar kata orang. Biasa sarungan kayak Superman tuh di musola. Itu nanti alamatnya bisa gedenya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Ya. Jadi dengan selalu membiasakan menghadiri majelis ilmu, mendengarkan pencerahan para ulama, berupa mendengar banyak ayat-ayat Quran yang mengancam dengan ancaman yang pedih, dengan memberikan janji-janji Allah, maka itu akan memungkinkan mendatangkan cahaya ke dalam hatinya seseorang. Kalau ke majelis taklim ngapain? Ya duduk dengerin majelis. Jangan wirid di dalam majelis ilmu. Ini saya ulama paling benci itu. Kadang dilempar segala. Lagi datang majelis ilmu pegang tasbih. Lu ngapain? Dikira kan baik, Bib. Enggak baik. Dikira baik, enggak baik. Wirid itu ada tempatnya. Shalawat, Bib, juga ada tempatnya. Baca Quran, Bib, juga ada waktunya. Mentang-mentang hafal Quran, karena takut hafalan Qurannya itu hilang, habis sholat langsung Yasin. Oh, nggak boleh. Kenapa? Habis sholat ya baca wirid yang disunahkan Nabi dulu. Tasbih, takbir, tahmid. Kenapa? Nabi saja begitu ngajarinnya. Selesai zikir habis sholat, baru kamu mau sholawatan, mau ngingetin bacaan Quran kamu, boleh itu kamu kerjakan. Jangan pasal habis sholat baca Quran, habis ini baca Quran. Kan saya hafal Quran, iya, tapi ada tempatnya. Saya ahli sholawat, saya kalau sehari 100.000 sholawat, saya mau 1 juta juga nggak apa-apa. Tapi kalau habis sholat ya jangan sholawatan. Habis sholat ngapain? Ya zikir habis sholat sesuai sunahnya Nabi gitu loh. Yang Nabi ajarkan apa? Baca habis sholat. Selesai baru sholawatan. Ketika ke majelis taklim, ya dengerin taklim. Apa? Catat yang perlu apa, dengerin. Jangan nggak nyambung, nggak kamu dikira terus baik gitu. Gitu loh. Jadi biasakan sesuatu itu pada tempatnya masing-masing.
Oh, habis sholat, habis maghrib saya mau baca wirid, baca. Dikir habis sholat selesai, tambahin rotib, tambahin sholawat, sambil nunggu isya. Habis isya berjamaah lagi, selesai isya jamaah, majelis ta'lim duduk dengerin. Beda sama majelis zikir. Memang duduknya ke majelis mau zikir gitu loh. Kumpul bareng-bareng zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang mau zikir. Jadi tempatkan masing-masing hingga kita berharap dari kebiasaan itu muncul warid ke dalam hati kita. Jangan bagi majelisnya ilmu yang diurusin zikir. Ntar pas masih zikir ini nggak ada cita ilmunya, gimana sih orang ya. Jadi obat yang paling mujarab untuk penyakit ini adalah agar bagaimana kita berupaya di hati kita muncul rasa takut yang menggetarkan jiwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rindu yang menggetarkan jiwa, rindunya kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua didatangkan warid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita mendapat petunjuk, mendapat kebaikan, mendapatkan taufik dari Allah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita mati membawa iman Islam, selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyya wa la niyatin sallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna أننا أسرافنا لا أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.